Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masih terus menggumuli merebaknya pandemi global COVID-19. Sebagai orang percaya, kita patut meyakini bahwa Dialah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dan baginya tidak ada yang mustahil. Dalam waktu Allah dan dengan cara Allah, padang gurun akan membuka jalan kepada sebuah tanah yang dialiri susu dan madu. Kita berkumpul bersama anggota keluarga kita untuk mewujudkan rasa syukur dan rasa bahagia selaku umat Tuhan. Marilah kita berdiri, memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, dan pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Christine Jamak Kaunang STH. Kita tabiskan ibadah hari Minggu ke-16 pada saat ini, ke-16 sesudah Pentakosta. Mari kita tabiskan ibadah ini.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam kitab Mazmur 127 ayat yang pertama. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Dekatku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Disilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Kami masih terus menggumuli pandemi global COVID-19. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Basuh kami dengan kuasa darah Yesus yang kudus dan berharga. Kuduskanlah kami. Kami mengucap syukur
berterima kasih dan memuji kekudusan-Mu dan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas ucapan mulut kami ya Tuhan, gunung batu dan penebus kami. Ampunilah kami dan berkati kami dengan damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, dan sukacita-Mu. Berkatilah juga seluruh langkah kami di sepanjang hari yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lah ini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari mempersiapkan diri untuk berada dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Bersama-sama saat ini kami hendak mensyukuri kasih dan pemeliharaan Tuhan melalui ibadah hari Minggu yang kami lakukan. Saatnya firman-Mu akan dibentangkan. Diamkan semua suara dalam hati kami, biarlah kami hanya mengerti dan memahami suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mazmur 127, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur 127, ayat pertama hingga ayat yang kelima, yang menyatakan, nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan,
Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kini kita berada di hari yang ke-20 di bulan yang ke-9 di tahun yang ke-2020. Dan pada saat ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah terang tema anak berbudi pekerti. Jemaat Tuhan, mungkinkah kita pernah berpikir atau pernah mendengar seseorang berkata demikian, "Kalau bukan saya yang bekerja, mana bisa keluarga saya hidup?" Atau mungkin kita pernah mendengar orang berkata, "Kalau bukan saya yang mengatur semuanya, mana ada pekerjaan yang beres?" Mungkin pernah kita mendengar atau kita berkata membanggakan diri karena sesuatu yang sudah kita boleh lakukan. Saya mau katakan jemaat Tuhan, hati-hati dengan pikiran seperti itu, karena itu adalah bentuk kesombongan tersembunyi. Saat kita berpikir atau berkata seperti itu, sebenarnya kita sedang mengagungkan diri sendiri melebihi Allah. Kita berpikir kitalah yang menjadikan keluarga kita, pekerjaan, perusahaan kita mampu bertahan. Padahal secara iman tidak begitu kebenarannya. Bila kita menempati posisi yang lebih baik, jikalau di satu sisi kita memiliki sesuatu yang luar biasa, ingatlah bahwa kesuksesan, keberhasilan itu bukan karena kita semata-mata. Sehingga tidak patut seorang pun di dunia ini yang menyombongkan diri karena demikian. Kita tidak boleh membuat atau memakai kesuksesan diri dan kesuksesan itu untuk menindas orang lain. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita berada dalam posisi puncak, posisi kita lebih berhasil daripada orang lain, mari menyadari jemaat Tuhan, kita tetap harus bersikap rendah hati. Ingatlah bahwa kita semua harus tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah, karena kebenaran firman Tuhan pada saat ini mau menyatakan hal yang demikian jemaat Tuhan. Dikatakan nyanyian Siara Salomo. Salomo mau memperingatkan umat Tuhan bahwa jikalau bukan Tuhan, semuanya sia-sia. Dia berkata dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Artinya jemaat Tuhan, sama seperti Salomo, saya dan saudara-saudara juga harus menyadari, jikalau bukan Tuhan yang memberkati kita, seberapa keras usaha yang kita lakukan tidak akan pernah berhasil. Seberapa keras usaha yang kita lakukan untuk bertahan hidup, jikalau bukan Tuhan yang berkenan, semuanya sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang memberkati pekerjaan kita, usaha kita, ilmu yang kita miliki pada saat ini, semuanya sia-sia. Jemaat Tuhan, demikian juga di dalam membina keluarga.
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah dengan pemeliharaan dan berkat-Nya, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, sekalipun dia begitu pandai. Kita bisa memahaminya sebagai bentuk campur tangan Tuhan. Segala sesuatu yang boleh terjadi sampai dengan saat ini, itu karena campur tangan Tuhan. Ini sama halnya jemaat Tuhan. Dalam perjanjian lama, bagaimana umat Tuhan berusaha membangun menara Babel. Tapi kalau usahanya hanya untuk menantang Tuhan, menantang surga, lihat, semuanya menjadi sia-sia. Karena di balik itu ada kesombongan, ada keangkuhan. Saya dan saudara-saudara diingatkan, untuk melakukan segala sesuatu, lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini berbicara tentang anak berbudi pekerti. Secara umum, budi pekerti berarti moral dan kelakuan yang baik dalam menjalani kehidupan ini. Pada saat ini, di mana-mana sendi-sendi kehidupan banyak yang goyah karena terjadinya erosi moral. Tetapi, tetaplah kita diajak untuk berbudi pekerti. Budi pekerti yang mempunyai arti yang sangat jelas dan sederhana, yaitu perbuatan atau pekerti yang dilandasi atau dilahirkan oleh pikiran yang jernih dan baik. Sayangnya jemaat Tuhan, di antara anak-anak Tuhan masih saja ada yang tidak siap menjaga perilakunya. Akhirnya menjadi contoh buruk di masyarakat. Yaitu tadi, karena merasa segala sesuatu yang dimiliki karena usahanya semata-mata. Merasa apa yang dipunyai itu semata-mata karena kerja kerasnya. Di balik semuanya itu, Salomo mengingatkan, jikalau bukan Tuhan, semuanya sia-sia. Saya dan saudara-saudara diajak melalui apa yang saat ini Tuhan berikan bagi kita, kesehatan, kekuatan, kepandaian. Kita diingatkan untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Inti dari kekristenan adalah kasih. Dan itulah yang harus menjadi dasar hidup semua anak-anak Tuhan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Apabila kita tidak menjaga perilaku dan perkataan kita, maka ibadah kita pun menjadi sia-sia. Karena itu jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan kasih kepada semua orang. Mari kita hidup menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mau menjadi pelaku firman. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih kita alami. Mari kehadiran kita di tengah masyarakat menjadi contoh yang benar. Baik dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Dunia saat ini di tengah pandemi COVID-19 juga seolah-olah kita kehilangan tata krama, etika, dan sopan santun karena kita lebih mengutamakan apa yang menurut kita baik. Tapi anak Tuhan diingatkan, janganlah kita ikut-ikutan terseret kepada hal tersebut. Jadilah orang yang berbeda dengan dunia, penuh sopan santun, beretika, sehingga kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan lewat sikap kehidupan kita di tengah masyarakat. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada suatu hari di desa terpencil, tinggallah seorang petani dengan istrinya. Suatu hari ketika petani ini sedang mencangkul di sawah, ia menemukan benda aneh. Benda aneh itu kalau kita sebenarnya sebut tidak aneh karena kita tahu benda itu adalah cermin. Tapi sekali lagi karena keluarga ini hidup di daerah yang sangat-sangat terpencil, petani ini tidak tahu bahwa benda yang dia temukan adalah cermin. Ia berteriak kegirangan
Dan dia berseru, jemaat Tuhan, sekarang aku punya teman baru. Jadi dia melihat wajahnya di cermin dan dia tidak tahu bahwa itu dirinya. Dia bilang bahwa itu adalah temannya. Petani ini tersenyum, dia sangat gembira, dan disimpannya lah kaca cermin itu di bawah bantalnya. Setiap pagi, setiap sore ia selalu lihat cermin itu dan dia tersenyum. Istrinya menjadi heran. Istrinya curiga melihat perubahan tingkah laku dari suaminya. Saking curiganya, jemaat Tuhan, dia akhirnya melihat apa kira-kira yang disimpan suaminya di bawah bantalnya. Dengan senyum, ia ambil barang itu, jemaat Tuhan, dan dengan nada marah istrinya berkata, pantas rupanya suamiku saat ini punya simpanan lain di rumah ini. Jadi dia tidak tahu bahwa wajah yang dia lihat di cermin itu adalah dirinya. Dia bilang itu adalah simpanan suaminya. Ia marah-marah dan dia pergi ke rumah orang tuanya, melaporkan apa yang telah terjadi. Ibunya tidak percaya dan berkata, tentu kamu telah dihasut orang. Siapa? Kalau laki-laki yang berkata kepadamu, berarti kamu disenanginya. Tetapi kalau perempuan, berarti suamimu yang disenangi. Itu kata ibu tadi. Ini tidak mungkin, ibu, katanya. Ini ada buktinya. Dia keluarkan cermin itu, jemaat Tuhan, dan dia perlihatkan kepada ibunya. Ibunya bilang begini, mana mungkin wanita setua ini, mana mungkin wanita setua ini mau kepada suamimu? Mana mungkin? Ibu ini lihat wajahnya di cermin. Kalau begitu, ibu telah disuap oleh suamiku, kata ibu istrinya tadi. Ibu ini membela dirinya sendiri dan dia bilang ibunya saat ini membela suaminya. Ayahnya yang mendengar ribut-ribut itu keluar dari kamar dan berkata, apa yang terjadi? Ini Pak, kata ibu tua tadi, ini Pak, anak kita melapor katanya suaminya punya simpanan. Tetapi tidak mungkin masakan perempuan setua ini. Coba saya lihat. Ayahnya minta dan ayahnya menjadi geram dan marah. Dia bilang begini, oh ini rupanya ibumu yang punya simpanan. Wanita ini punya simpanan pria setua ini. Semua jadi ribut, jemaat Tuhan. Keluarga itu menjadi ribut hanya karena sebuah benda kecil yang kita sebut cermin dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah cermin. Rumah tangga menjadi kacau karena tidak mengetahui kegunaan cermin. Ini juga yang saya mau katakan bagi kita sekalian, jemaat Tuhan. Jikalau dalam keberadaan kehidupan kita, kita tidak menempatkan Allah, firman Allah dan kebenarannya sebagai dasar di dalam melakukan segala sesuatu, di dalam dasar melangkah, di dalam keberadaan kehidupan kita, semuanya akan menjadi kacau. Karena kita tidak tahu fungsi daripada firman itu. Hari ini jemaat Tuhan, saya dan saudara-saudara diajak untuk senantiasa menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang berbudi pekerti. Menjaga perilaku kita, sikap kita, kehidupan kita sesuai dengan firman Allah agar dunia mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia
dalam cahaya mekar bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut masing-masing mari berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Mari jemaat Tuhan kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sekiranya kami saat ini diberikan Tuhan kesempatan untuk menuai kepandaian, boleh melihat segala sesuatu yang menjadi harapan kami terwujud. Tuhan mengingatkan kami untuk tidak jatuh kepada kesombongan. Tuhan mengingatkan kami bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Sia-sialah usaha kami sebagai manusia jikalau Tuhan tidak berkenan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berbudi pekerti, senantiasa mau hidup dengan melakukan segala yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami hidup dalam sopan santun dan beretika, sehingga kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan melalui sikap kami di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami masih menggumuli pandemi COVID-19. Namun kami bersyukur ada kekuatan yang Tuhan beri, ada kesehatan yang Tuhan nyatakan, sehingga kami boleh menikmati kebersamaan, duduk bersama dengan anggota keluarga kami, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, biarlah kami tetap diberkati oleh Tuhan untuk terus boleh berbuat yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, terutama bagi bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan, teruslah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Berikan terus kedamaian di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan jaga, lindungi pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di tingkat pusat ataupun yang berada di tingkat daerah. Ya Bapa, tetap memberkati TNI, Polri, tenaga kesehatan, bahkan Satgas COVID dengan peran dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan menyikapi pandemi COVID-19. Bapa, terima kasih. Berkatilah penata layanan di GPIB Peniel Singaraja. Biarlah dalam anugerah Tuhan kami tetap mampu melakukan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati majelis sinode GPIB, berkati mupel-mupel yang ada di GPIB, mupel Bali NTB, biarlah Tuhan juga campur tangan di dalam gerak pelayan. Dan kami berdoa buat
para presbiter, pengurus pelayan pelkat, BPPJ, Komisi Karyawan Gereja Koster, Panitia Renovasi Gedung Gereja, biarlah semua berada dalam pengasihan Tuhan. Kami terbatas di dalam melayani Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah terbatas mengasihi kami, melindungi kami, dan Tuhan selalu menyediakan apa yang kami perlukan bagi kemajuan pelayanan di GPIB Peniel Singaraja. Tuhan berkati segala upaya-upaya yang kami lakukan untuk kemajuan pelayanan di GPIB Peniel Singaraja. Kami mohon ya Tuhan berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan, baik mereka saat ini dalam pendidikan, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, dalam rutinitas, ataupun mereka saat ini menghadapi pergumulan yang cukup berat. Tuhan hiburkan mereka semua. Para janda, duda, lansia, yatim piatu, biarlah terus berada dalam pengasihan Tuhan. Berkati Ibu Sianganti Asri, Ibu Ponira Sudiono, Ibu Tumasri Lulu, Ibu Eni Udayaning, Ibu Milka Kune, Bapak dan Ibu Hendrik Bailain, Ibu Lu Putri Margaret, Ibu Yubelina Lerebulan, Bapak Yohan Yudilatu Papua, Ibu Solihing Siset Bastam, Bapak Ibu Tuwinace Budesila, ataupun ada nama-nama yang hamba-Mu tidak sebutkan dan mereka terbaring lemah, Tuhan jamah mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini dirundung kemelut hidup karena bencana alam yang mereka alami. Tuhan lawat mereka semuanya. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur untuk pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dari saudara-saudara kami di tanggal 20 sampai 26 September 2020. Kiranya mereka dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, panjang umur kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Berkati ya Tuhan Ibu Nur Hayati Sianipar, Bapak Samuel Alo, adik Natania Felicia Peta, adik Michael Etek, Ibu Ruth Yuliana Tonong Bela, Ibu Rohani Silain, Ibu Indah Wuryaningsi, Saudara Julian Kersten, Saudara Ginfra Permana Ginting, Saudara George Christian Koyo, Saudara Kevin Marion Sepang, adik Christian Gerard Ginting, adik Audril Aleta Eliona, Saudara Gusti Nyoman Pardamuan, dan Tuhan juga memberkati pertambahan usia perkawinan dari keluarga Bapak Lamek Tonong Bela. Terima kasih untuk setiap yang Tuhan beri. Kami boleh percaya kehadiran kami di dalam pelayanan pada saat ini semata-mata karena campur tangan Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberkati kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Bahkan Tuhan memberikan kesehatan terus untuk kami siap sedia melayani Tuhan dalam panjang umur yang Tuhan beri. Tuhan berkati Penatua Sakriadi, Penatua Restianti Luhulima, Diaken Esri Joni Telantau, Saudara Rina Kurniasari, Ibu Kadek Eni, Saudara Jason dan Saudara Edo, bahkan Saudara Kevin. Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur untuk setiap yang Tuhan beri. Bahkan jikalau ada pergumulan-pergumulan dari saudara-saudara kami, bahkan kami semuanya, Tuhan berkenanlah memberikan jalan keluar buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah permohonan kami di hari Minggu ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12-13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti 86. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Yesus, kami bersyukur atas segala berkat yang telah diberikan kepada kami. Tolonglah kami selalu memperlihatkan perilaku yang baik, bukan hanya melalui pemberian seperti sekarang ini, tetapi juga melalui sikap saling menerima seorang dengan yang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam Sari Warta Jemaat GPIB Pniel Singaraja hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta tanggal 20 September 2020. Majelis Jemaat GPIB Pniel Singaraja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara jemaat dalam ibadah hari Minggu ini dan bagi saudara-saudara yang beribadah dari rumah. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan atau berkerinduan menjadi anggota GPIB Pniel Singaraja, dapat datang langsung ke kantor gereja pada hari dan jam dari hari Selasa sampai hari Sabtu, pukul 8 sampai 16 WITA. Yang pertama, Majelis dan warga jemaat GPIB Pniel Singaraja mengucapkan terima kasih kepada pemandu lagu, organis, multimedia, operator, sound system, kameramen, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, pertambahan usia kelahiran dan perkawinan. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GPIB Pniel Singaraja mengucapkan selamat atas pertambahan usia kelahiran dan perkawinan jemaat dari tanggal 20 sampai tanggal 26 September 2020. Kiranya sukacita dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, saudara, adik sekalian. Yang ketiga, Majelis Jemaat GPIB Pniel Singaraja mengucapkan terima kasih atas segala persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, saudara, saudari guna menunjang
pekerjaan pelayanan, dan kesaksian gereja. Tuhan Yesus Kristus sumber berkat memberkati. Yang keempat, informasi keuangan dalam sepekan dapat dilihat pada warta jemaat. Bila terdapat kekeliruan, mohon menyampaikan kepada presbiter yang bertugas atau bendahara. Yang kelima, demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Pulanglah dalam damai dan sejahtera dari Tuhan. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang berbudi pekerti, agar kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan lewat kehidupan sehari-hari. Janji Tuhan selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Tuhan utus umatnya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan. Serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, yang benar adanya. Amin, 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 yang benar adanya. Amin. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati.